ranting Muhammad dan juga panitia lokal dalam hal ini takmir musola. Panjenengan bisa lihat bahkan seragam ketua pun kalah sama seragam lokal. Kami siap kalau kerja luar biasa. Insya Allah acara ini adalah acara nantikan sebagai bentuk apresiasi kami gerakan dakwah yang luar biasa menggeliat, dan ini kami syukur bersama. Kami sudah kerja tidak hanya semalam, bermalam-malam ini bisa dilihat pakai takmir Al-Burhan itu matanya merah ya. Itu yang tidak terkira bapak-bapak ya. Saya terima kasih. Kami sudah menyiapkan tenaga kesehatan kalau ada yang sakit. Kami siapkan posko di belakang kalau ada yang flu. Juga menyiapkan foto kalau seperti kemanten kita siapkan di sana ya. Jadi insya Allah kan meskipun kami sadari tidak sempurna, diliputi oleh kelemahan-kelemahan. Turun sangat sambutan dari saya. Apabila yang kurang berkenan dari saya pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus sebuah ucapan mewakili pimpinan ranting Muhammadiyah, kami sampaikan, Ibu Aisyah, kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir dan batin. Bagi yang belum berpuasa ada waktu, dipersilakan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang panjang yang akan disampaikan oleh Bapak Mustaqim. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama yang terhormat Ustadz Haji Musta'in Rozak MPDI, yang terhormat Bapak Camat Manyar atau yang mewakili sudah hadir di tengah-tengah kita, matur suwun sangat. Hormat Bapak Kepala Desa Suci, tadi barusan saya ada kesempatan pada hari ini bergabung untuk menghadiri ya bagian. Dia berjanji kalau ada mohon segera diinfo saya hadir jemaah Muhammadiyah. Terima kasih. Bapak Ibu PCM, PCA, PRM, seluruh anggota Ortum, hadirin tidak. Alhamdulillah pada pagi ditakdirkan oleh Allah keadaan sehat sehingga bisa bersama-sama hadir kajian rutin yang insya Allah juga bertepat halal bihalal yang dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah dan Manyar, yang pada pagi ini alhamdulillah pimpinan ranting Muhammadiyah Suci yang telah kebagian tempat dan seluruh rangkaian pagi hari ini. Sholawat salam semoga Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya, kita semua yang biasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu rahimahullah,
Selanjutnya sama pimpinan kasih yang pertama kepada berkenan memenuhi undangan kami dan pencerahan pada pagi hari ini. Masih sekali Pak Sad, kemudian Pak Camat yang mewakili, alhamdulillah rawuh di tengah-tengah kita. Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan terima kasih bisa hadir dalam rangka kajian yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Manyar. Semula saya infokan Ustaz, kajian di PCM Manyar ini 3 bulan sekali kita adakan dari ranting ke ranting. Kemudian para jamaah termasuk ranting-ranting diadakan 2 bulan sekali. Karena kalau 3 bulan sekali baru 2 tahun kebagian. Alhamdulillah mulai Januari sudah kita laksanakan 2 bulan sekali, yang mana pindah dari ranting ke ranting yang Kecamatan Manyar ini. Alhamdulillah itu saya sampaikan Bapak Ibu, khususnya pengurus ranting yang antusias sekali bisa menggerakkan kegiatan dakwah Muhammad dan Aisyah di wilayah Kecamatan Manyar ini. Kemudian saya infokan kepada para jamaah, barangkali nanti ada putra putri Bapak Ibu. Ini ada pesanan dari Pak Zamroni selaku stafnya Prof. Zainuddin Maliki. Mohon putra putri Bapak Ibu, kalau ada yang menghendaki kuliah bebas biaya, artinya beasiswa dari KIP melalui DPR Pusat PAN, bisa menghubungi Roni. Tentunya hanya ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Mohon segera menghubungi Mas Zamroni agar bisa segera ditindak lanjut. Kemudian yang terakhir, saya atas nama Muhammadiyah Manyar, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya warga almarhum Pak Haji Burhanuddin yang telah memberikan kepercayaan kepada Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah Suci, untuk meramaikan, mengelola kegiatan yang ada di Musola Al-Burhan ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang ada di PRM Suci bisa bergerak cepat dan mengadakan kegiatan agar Musola Al-Burhan ini semakin bisa mencerahkan khususnya jamaah dan warga masyarakat di sekitar Desa Suci. Saya kira itu Bapak Ibu bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Camat Manyar yang dalam akan jadi sekretaris Kecamatan Manyar, Bapak Imam Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini dengan saya beserta teman-teman dari bisa menghadiri undangan dari Muhammadiyah Manyar dalam rangka pengajian
rutin 2 bulanan dan halal bihalal. Salam salawat tetap tercurah kepada nabi-nabi kita, khususnya Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan Islam dan kebenaran yang mutlak. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Bapak Camat kemarin ingin hadir sendiri pada acara ini. Namun karena ada sedikit sesuatu yang darurat dan bahkan dalam hal ini saya mohon izin Bapak Ibu, mohon doanya atas kesembuhan Pak Camat sekarang masih di rumah Sidoarjo. Jadi beliau sekarang di rumah sakit Sidoarjo. Beliau titip salam, harapannya pengurus cabang Muhammadiyah Manyar nantinya bisa tetap terjalin komunikasi dengan pihak kecamatan, terutama Pak Camat. Pak orangnya sangat terbuka, tapi apa Pak, pemikirannya itu di kantor kami juga ulama juga mungkin kecamatan ada sekretaris MUI dan sekretaris DMI dengan organisasi-organisasi baik itu NU, Muhammadiyah maupun LDII. Jadi kami juga sering Pak, kebetulan Pak Camat hadir terus. Mohon maaf ini bukannya hadir Pak ya, karena ada kedaruratan. Beliau sangat menyesal dan harapannya beliau nanti ada undangan-undangan yang lain. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi juga mewakili kecamatan Semampang ini acara halal bihalal, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon taqabbalallahu minna wa minkum wa ya karim. Barangkali kami pihak kecamatan melayani kebutuhan masyarakat itu ada kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf Bapak. Dan yang terakhir, kami ingin bahwa pergerakan ini di Gresik ini terus Pak, banyak. Tadi saya sempat omong beliau Pak Jamroni, banyak yang kenal. Kebetulan saya sering dengan beliau dari Pak Ridho, Nanang Suteja dan sebagainya. Harapan ini monggo ini jalinan silaturahmi tetap kita jalin, sebaiknya khususnya untuk Bapak Ketua PC Manyar, kami terbuka, monggo berkunjung ke kantor kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Sekali lagi maaf Bapak Camat pada acara ini memang berat, dan saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, sebelum tausiah
ada yang lewat kita yang Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah tadi ternyata acara ini oleh seluruh warga Muhammadiyah namanya para pengusaha-pengusaha UMKM yang selalu ikut serta mengembangkan organisasi Syarikatan ELE Persyarikatan Muhammadiyah. Kali ini dihadiri oleh para pemilik usaha. Pak Ketua, terima kasih yang sebesar-besarnya dukungan bersihnya produk minuman yang ada di depan ini dari Arnozit. Terima kasih dan juga kaki sapi. Alhamdulillah kaki sapi selalu kegiatan yang ada di kecamatan. Alhamdulillah masih wes tengi profil yang dihatang tapi ingin bergabung kita untuk menjadikan dakwah Muhammadiyah bisa lebih kuat lagi. Terima kasih sekali lagi dan juga yang lain saya tidak bisa menyebutkan satu dan acara ini juga diliput di SD Muhammadiyah Manyar Gresik pada tahun 2024 katanya sudah membuka, makanya cepat saja bergabung bersama teman SD Muhammadiyah Manyar Gresik yang mana ini ID Hollywood lewat YouTube SD. Baik, Bapak Ibu, kita ikuti bersama siap yang akan oleh Amin Rozak yang di mangan nih tek eko dulu kacang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu lana wa iyyakum min al-'aidin wal faizin wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim rasulil azim tamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila
inna akramakum asqakum inimun khabir. Wa qala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwannakum bisyarri fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'un at-tawwabun. Al-hadis atau kama qala. Para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, pimpinan cabang Manyar, PCM Manyar yang kami hormati, juga PCA Manyar yang kami muliakan, Ketua Ranting sekecamatan Manyar dan seluruh jajarannya yang kami hormati, juga Bapak Camat Manyar, Manyar yang dalam ini diwakili oleh Bapak Sekjam dan jajarannya, Ketua Panitia Pak Imam Mustaqim, Pak Keswanto, kebetulan Sohibul Bed, Paranting Suci yang kami cintai, dan semuanya yang kami muliakan. Alhamdulillah, pagi tengah siang ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di tempat yang sungguh sangat berkah ini. Ini adalah kita digerakkan oleh Allah hati kita. Tanpa rahmat, tanpa maunah dari Allah, kita sulit untuk hadir. Saya kapan hari itu membaca SK-nya menantu saya, kebetulan tes pegawai negeri diterima Pak, di Kementerian Kelautan, Perikanan dan Kelautan. Itu tak lihat berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Diawali gitu, alhamdulillah, menimbang dan sebagainya, nah macam-macam. Jadi kita bisa hadir ini berkat rahmat dan maunah Allah. Mudah-mudahan majelis ini bebarengan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa intibak kepadanya dan kelak di surga bersamanya. Amin. Bapak Ibu, saya ceramah di Kabupaten Gresik, wilayah termasuk Manyar ini 3 kali ini. Pertama dulu dipimpin oleh Ustadz Anas di gedung dakwah. Ya kita tahu, saya yakin ada yang hadir di sini. Kemudian saya pas Ramadan diundang oleh Rumah Sakit Muhammadiyah untuk buka bersama, yang hadir para dokter. Cuma waktu saya tidak bisa fokus. Saya waktu ceramah banyak gelambiar. Kenapa? Suasana panas, ibu-ibu akeh sing ngomong. Halo. Kelemahan saya, kalau saya ceramah ada yang ngomong satu, gak ngereken situ tok, nyekel HP ae. Buyar Pak materi saya, Pak. Jujur. Itu kelemahan saya, Pak. Itu kelemahan saya. Saya pada kali ini karena Mojokerto juga cukup lumayan jauh. Andai kata ceramah 10 menit kocok didiin, setengah jam rasanya kok kurang. Insya Allah 1 jam cukup. Ini 1 jam setengah kakean. Pilih sendiri Pak, 10 menit, setengah jam, 1 jam cukup, atau 1 jam setengah. 1 jam cukup. Paling enak uang cukup Pak. Uang sugih belum tentu cukup. Uang cukup untuk mobil cukup, beli rumah cukup. Ya, alhamdulillah. Pun ibu-ibu nek sampean si ono sing pikirane gak fokus, jek mikir kreditan, utang-utangan, monggo dipikir jenak nggih. Monggo aja rundingan. Monggo Bu tandani. Pun alhamdulillah. Temanya pagi ini
Kalau saya ngomong ke Pak Ustadz Anas kemarin, Ustadz temanya apa? Peningkatan ukhuwah Islamiyah dan peningkatan ibadah. Tapi agar lebih fokus dan jenengan ada di benak kita, gampang Pak. Kali ini saya akan mengupas tentang KTP. Sama cocok gak cocok sakarep sampean, sama rungokno ae, ya. Lah, Bu Halil bicara KTP, apa hubungane? Ustadz macam apa ngono? Karepku sing aku sing diundang. Ya. Halo? Sampe leleling. Saya pada pagi ini mengupas tentang KTP. Di samping KTP sebagai kartu tanda penduduk, nanti akan saya jelaskan versi saya sendiri. Nah, sebelum saya bicara KTP, dalil KTP tadi, Pak. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum dan seterusnya. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian terakhir kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu yang akan saya kupas, saya rangkum dalam KTP. Sebelum saya bicara KTP, ini prolog dulu. Prolog tentang gambaran ciptaan-ciptaan Allah yang berupa makhluk manusia ini. Ada seorang alim yang hidup di abad 13 Hijriah yang Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi. Zaman gak usah catat, gak hafal, gak masalah. Ada seorang alim yang bernama Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi. Beliau mengatakan, ketika Allah menciptakan akal ya, lalu Allah mengatakan, "Hai akal, menghadap kamu." Akal menghadap kepada Allah. Setelah itu, "Hai akal, berpalinglah kamu." Akal berpaling. Lalu Allah mengatakan, "Hai akal, siapa aku?" Akal menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan engkau adalah, dan aku adalah makhlukmu yang dhaif dan yang lemah." Lalu Allah mengatakan, "Hai akal, aku tidak menciptakan kamu selain kamu. Kamu adalah makhlukku yang paling mulia." Kok mendalang ae lah, paham ya? Setelah itu ada nafsu. Hai nafsu, menghadaplah. Nafsu meneng tok ae. Tak menghadap, meneng tok. Lama sekali. Lalu mengatakan, "Hai nafsu, siapa engkau dan siapa?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Nantang Pak nafsu. Karena dia nantang pada Allah di neraka 100 tahun. Begitu 100 tahun diangkat lagi, ditanya, "Hai nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Lalu nafsu mengatakan, "Aku adalah aku, engkau adalah aku." Disiksa lagi 100 tahun di neraka. Begitu diangkat yang kedua, "Hai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" Baru dia merasa kepanasan gak kuat. "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah makhluk." Sehingga ulama besar yang bernama Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi ini mengatakan, hati-hati dengan nafsu. Jangan sampai panjenengan dikendalikan oleh nafsu, tapi Anda yang harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Dari cerita ini, maka diperintahlah berpuasa untuk membentuk keinginan hawa nafsu. Sampeyan ono ceramah paling lama 1 jam. Kok umek omong-omongan. Seneng bicara yang lain, seneng nonton HP, itu berarti kehendak nafsu. Bukan akal cerdas, kehendak nafsu. Wes sampean pikir dewi. Sama nutul HP Pak sampai 3 jam kuat Pak. Di grup kadang sampai lali ngantuk lo grup ini gak kroso. Enten apa mboten? Enten wong itu ya.
hati-hati Pak dengan nafsu. Sehingga di dalam kitab itu ada statement yang dirilis dengan bahasa Arab. Man hadamas syahawati azza fid dunya wal akhirah. Siapa yang mampu memanage hawa nafsunya, maka dia mulia dunia sampai akhirat. Ini prolog loh Pak, sebelum masuk pada KTP. Ini gambaran umum. Halo? Ibarat kita kuliah, ini gambaran umum. Setelah itu saya ingin lagi, saya membawa dua tokoh mengawali prolog saya. Yang pertama tadi ulama besar bernama Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi. Yang kedua ini, saya mengutip pendapat Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, at-tabu'ul insan salah satun. Watak watuk wahinge menungso, itu dibagi telu. Karakter manusia itu ada 3. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ajsadu bani adama wa arwahul malaikah. En menungso itu jembleger menungso, ngerti jembleger? Bukan hamburger, jembleger. Wujudnya wujud menungso, tapi perilakunya, karakternya seperti malaikat. Karakter malaikat, sami'na wa ata'na. Bapak benjing hadir nggih pengajian di musala. Oh nggih Bapak, insya Allah. Gak tahu bantah. Pak ojo dino minggu Pak, aku kae sobat dino minggu. Wangel Pak wis. Bantah wae. Niki mboten karena temperamennya malaikat. Bapak, tolong ya nanti nggih Bapak. Pak benjing kerja bakti nggih dari Pak Camat. Oh nggih Bapak. Pokoknya kerungu, oke. Sami nawatan. Ibaratnya suami, Dek tak pakai duit sama Dek, nggih Mas. Ya apa Dek belanja sama nggih. Ya apa aku nek rabi maneh. Nggih, iku malaikat. Niki kula ngejak bojo kula, Pak. Niki krungu lapo sadongane ngomong rabi maneh. Kira-kira ngono kira-kira. Ngapunten, kula tiap hari hanya berdua, Pak. Anak kula telu wedok kabeh, si bojone ten Nganjuk, sing kedua ten kene Surabaya, sing nomor 3 nggih kuliah nggih mondok pisan. Dadi bendina berdua. Mane kula nek ceramah luar kota kula jak sakno, bendina tak tinggal. Ayo. Kapan maneh nyenengno bojo? Nggih napa nggih? Nggih. Kon, tutuk ndi kula, Pak? Jadi kata Imam Al-Ghazali ini saya belum bicara masuk pada KTP Pak, prolog secara umum. Tadi keindahan makhluk Allah berupa akal dan hati-hati dengan nafsu. Sekarang Imam Al-Ghazali mengatakan karakter manusia dibagi 3. Yang pertama berkarakter malaikat. Yang kedua, ajsadu bani adama wa arwahus syayatin. Jembleger menungso, tapi karakternya koyok setan. Apa karakter setan? Sombong, begetut, kemedi, ngerasa paling apik, bantahan, itu setan. Halo? Apa artinya? Ketika dia sebagai makhluk di surga kalah ilmu dengan Nabi Adam. Setan, iblis, baik setan itu. Ya. Mamanaka atas juga tidak amartu. Apa yang tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Adam, padahal sudah aku perintahkan. Apa yang apa kata iblis? Ana Allah, aku lebih baik daripada dia. Oh, kunci ini iblis. Merasa lebih. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Lebih baik aku ya Allah. Jadi ono makhluk ya Allah itu sing gaya-gaya setan, suka sombong, bantahan, tur gengsian. Ini ono menungso kok model-model gitu, jaga gengsi, jaga sok paling pinter, sok paling bener, sok paling. Berarti ponakane sama sing ngomong aku ngomponakan dok. Kemudian karakter yang kata Imam Al-Ghazali, saya ngomong duduk kanjeng Nabi, tapi Imam Al-Ghazali
yang ulama besar. Perkara sampean gak sepakat itu haknya. Aku menyampaikan prolog saya. Yang ketiga, tuhu ajsadu bani adama wa arwah im. Negeri jemblek tapi kelakuane, dilakune kebiasaan binatang. Apa kebiasaan binatang? Dadul haya. Kewan duwe isma. Halo. Sio ono Pak Camat, ono sapi, ngojo-rojo. Wis biasa gak duwe isma. Halo. Nek ono menungso gak duwe isin blas. Kenapa betul Pak? Tidak punya rasa malu? Karena ragu lain banyak. Nah, berarti ibaratnya bahkan dalam Al-Quran itu kebablasan lebih gila daripada kewan. Wa dzarna li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum ghafilun. Ketika manusia nyun sewu, kata Allah, neraka jahanam banyak diisi dari kalangan jin dan manusia. Ketika manusia sudah tidak menggunakan akalnya, hatinya sudah tidak terketuk dengan kebenaran, telinganya sudah tidak berfungsi, maka ulaika kal an'am, mereka itu koyok kewan, balhum adol, lebih jahat. Contoh binatang bajing niku nek nyolong klopo sitok wareg, tapi nek bajingan, halo, sak truk korban. Kira bagaimana? Bon, ini prolog saya. Ini prolog sebagai penjelasan untuk mengacu nanti akan bicara KTP. Kita masuk pada materi KTP. Mohon maaf, saya sengaja membawa catatan biar saya bisa membatasi waktu saya. Hampir 15 menit. Bapak Ibu yang kami hormati, apa KTP? Di samping satu tanda penduduk atau tanda pengenal, kawitane urip, T urip, P pungkasane urip. Ini ada kaitan dengan semangat ukhuwah dan semangat ibadah. Kawitane urip, Allah dawuh dan Quran, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li'arafu. Allah akan berbagai jenis manusia laki-laki dan perempuan dari berbagai bangsa arafu untuk saling kenal, saling kenal. Aruf itu saling lebih dekat menjadi suami istri, lebih dekat dalam satu takmir masjid musola, lebih dekat lagi juga dalam antar tetangga, teman sebagai kantor, teman grup WA, ta'aruf. Apa konsekuensi ta'aruf itu? Wong dikongkena itu supaya apa? Siji, saling memaafkan, saling bantu membantu, jangan selalu menghina, saling menghormati, saling menghargai. Itu konsekuensi li ta'arufu. Pasti orang lain karena makhluk sosial. Gimana bang? Tolong ngerasa sugi menjadi pejabat. Tolong sopo sing gak butuh orang lain. Pak Jokowi ini loh, ini ijen gak iso ngayahi Pak. Butuh menteri, butuh staf khusus. Staf khusus celuk. Kalau ini orang Kementerian Agama Pak. Dulu ada staf khusus celuk. Gimana Mas? Oh ya Pak, ini kondisi sana gini. Gak mungkin Pak Menteri langsung terjun Pak. Butuh orang lain. Paham gak? Butuh orang lain. Diri butuh. Nek wes ngerti butuh orang lain.
Ayolah saling menghargai, saling menghormati. Ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ngapunten kang kata. So enggak butuh Pak. Tertawa, butuh teman. Halo. Nyun sewu. Awal butuh teman. Nek ana guyu dhewe rumah sakit, Pak. Gimana nggih? Saya diundang ceramah, butuh semangat panjenengan. Loro, saya tidak akan saudara, gak perlu Pak. Saudara-saudara, ngenten mau nggih mau loro tok ae. Gimana nggih? Jadi kita sejak lahir sudah butuh orang lain. Bayi cenger butuh dukun, butuh perawat, butuh dokter. Ngerti? Sejak lahir itu butuh orang lain. Makanya butuh ada konsekuensi. Karena merasa butuh orang lain, jangan hidup semaunya sendiri. Di antaranya karena halal bihalal, ayo saling memaafkan. Ojo punya sifat pendendam. Makanya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya minal aidin wal faizin min bi khair. Oleh karena itu Imam besar Hasan Basri pernah mengatakan, karena manusia itu butuh orang lain, beliau mengatakan, berbuat baiklah kapan saja, di mana saja, kepada saja. Apa namanya? Ingat kata Hasan Basri, karena kita ini makhluk sosial butuh orang lain, maka berbuatlah kapan saja, gak usah nunggu pensiun. Halo, menyapu gelem Pak dan hampir nek pensiun naik ya. Halo, ya. Kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Saya sering mencontohkan sederhana. Misalnya Pak ono wong nyun sewu di tengah jalan ada ono wong motoran terus minggir, nafasnya sesek, kumat. Oh jadi ngomong persis. Wis megap-megap. Tahu tidak ada orang lain, tolong. Gak usah kakek pertanyaan. Sama Islam, tak Kristen, tak Hindu, tak Buddha. Islam. NU tak Muhammad. Selesai Pak, gak usah takoni Pak Muhammadiyah itu hamba Allah, angkat. Akan tanya, apa mana kon biyen nyoblosi Joko. Walah kesuwe. Itu namanya tidak kehendak Allah. Lita arafu. Siapapun manusia, walaupun itu Kristen. Paham Bang? Apalagi sesama muslim. Ono sing bantu. Itu boleh dhewe. Iku nek bantuan cek itu tuh boleh dhewe ae. Gak podo. Ono menungso model ngono. Ono tapi gak. Saya kasih beberapa contoh betapa makhluk Allah manusia indah sekali. Bahwa kita wajib tolong menolong, selalu memaafkan. Contoh, dulu ada orang musyrik Pak, di Mekah. Sumamah bin Isal. Sumamah bin berangkat dari Mekah bawa kuda, kemudian bawa persenjataan, tujuannya membunuh Kanjeng Nabi. Berangkat masuk kota Madinah, mendekat di masjid. Waktu itu di masjid banyak para sedang berdialog. Umar tahu loh, ikilah kok gak kenal ini. Didekati, ada di depan masjid Madinah. Lalu setelah itu, maaf, Anda kan musyrik? Ya. Siapa kamu? Aku Sumamah Isam. Mau kemana? Membunuh Muhammad. Umar bin Khattab. Umar gede. Umar kok nyu. Cara saiki Umar itu. Terus pokoknya gak mau dengan dan penyimpangan ketidak nama hadis Pak ya, ada itu atau ada yang Umar bin Khattab itu saking disiplinnya sudah masuk Islam. Nek Umar berjalan, setanku minggir. Setan
Umar. Lah bedome apa-awan, Mbak? Nek awak dhewe mlaku setan nggih napa nggih? Begitu Umar tanya, mau apa mau saya membunuh Muhammad, langsung cekok memang gede Umar. Tali-tali mbek pedang sing digawa sama Umar itu diringkes, ditalin yang dicagak masjid. Begitu diikat di masjid, enggak Allah. Ya Rasul, ini ada orang musyrik Sumama, kurang ajar mau membunuhmu. Ini tak ojo. Nabi Muhammad dan para sahabat mendekati Sumamah sing ditaleni nang cagak. Lalu Rasul mengatakan, saudara, ini siapa namanya? Sumamah. Sudah ada ngasih makan. Ya Rasul, kenapa dikasih makan? Ini akan membunuh. Sudahlah Umar. Umar ini tolong segelas susu di rumah saya, karena memang mereka itu pepet masjid, dalam masjid diambil sama ditulang sama setelah itu Umar lepaskan. Ya Rasul, ini mau membunuh. Sudahlah kan saya. Lalu Rasul mengatakan, Sumama, coba ya tirukan saya, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Coba. Tidak, saya agak suka. Umar, ya Rasul, janganlah. Lalu Nabi mengatakan lagi, Sumama, coba ya kamu syahadat, tak bimbing, coba ya. Tidak, dengan cara yang kasar dan kedus. Apa kata Rasul? Sudah gini aja Sumama, karena kamu tidak mau, tidak ada paksaan dalam masuk Islam, la iqrar fiddin. Sudah kamu jeru Umar, ya Rasul dibiarkan, kalau membunuh gimana? Sudah tidak apa-apa, insya Allah tidak. Sudahlah Sumama, sama tinggal masjid ini. Begitu nyampe di pelataran masjid, balik. Begitu dekat Umar pateni ya. Begitu dekat, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Langsung Islam. Lalu Nabi, alhamdulillah, Umama, apa sahadat tadi ngenteni metu dhisik, bimbing. Apa Umama? Ya Muhammad, ya Rasulullah, memang saya sengaja, saya tidak mau langsung kau kontak aku masuk Islam. Aku khawatir karena masuk Islam saya akan takut dengan saudara Umar. Saya tidak takut itu. Bisa masuk, saya salut akhlakmu, pemaafmu, bangga dengan kamu. Saat Amah ngomong, dulu orang yang paling aku benci adalah Muhammad, tapi sekarang orang paling aku rindukan adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ternyata Pak, jiwa pemaaf itu tinggi. Dengan maafnya Rasulullah, orang bisa masuk Islam. Kaku teman, halo Pak G, yang familiar, yang pemaaf. Ayatnya jelas. Dalam surat Al-Imran ayat 56 insya Allah atau 57. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa'azam tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Niku kan nyun sewu. Ketika perang Badar mempunyai nyun sewu dan juga apa penyeberangan langit, Nabi Muhammad itu banyak tawanan perang, orang kafir banyak. Nabi bingung, lalu ngomong pada Abu Bakar, iki kita punya banyak tawanan perang. Siapa? Abu Bakar, memang Abu Bakar dengan Umar beda.
Abu Bakar gak kupuan, sabar, kelenak kelenu. Adalah ibe tadi kalem ngono ya. Allah, menurut saya kita lepaskan saja, kita berikan kepada keluarga, tapi kita memberikan sebagai alat perjuangan kita. Oh gitu. Kalau kamu Umar gimana? Bunuh. Itu Umar Pak. Wong lo bodoh Pak. La ilaha illallah. Ya. Mana Kanjeng Nabi niku merang Rasulullah dengan karakter yang berbeda. 4 sahabat mendukung daripada perjuangan Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Karakter sama Pak. Abu Bakar niku nyun saya wong lemah lembut, gak kukuan, sabar. Nih Umar beda keras, tapi dibutuhkan. Kalau loh, Umar didukung, Utsman rugi. Ini dibagi-bagi bareng ya, dibagi-bagi. Ali bin Abi Thalib miskin. 4 sahabat punya karakter yang berbeda. Ali bin Abi Thalib ku cerdas. Tak kasih contoh nggih. Terlalu menit bisa nggak? Halo? Tidak apa-apa ya. Bahwa Sayyidina Ali luar biasa. Suatu saat Umar bin Khattab ketemu sahabat. Esok-esok Pak. Assalamualaikum ya Muawiyah. Waalaikumsalam. Hei Muawiyah, ya apa kabar sampean? Dia tidak mengatakan baik atau apa. Umar, demi Allah, aku benci terhadap hak. Aku cinta terhadap fitnah. Dan aku punya sesuatu yang Allah tidak. Umar Pak, wong banyak gak ditipe. Muawiyah tak bunuh kamu, kafir kamu. Muawiyah gue menang. Nggak. Akhirnya tunggu di sini. Dia Umar joko pedang Pak. Apa yang boleh joko pedang? Gara-gara omongan kasar nih. Joko pedang di tengah jalan ketemu Sayyidina Ali. Umar, sampe kok ketok berapa? Moring-moring lah, ono opo? Cerita, saya cerita. Ngene Sayyidina Ali, aku mau lagi cerita sepeduk Muawiyah. Dia tak takoi. Salam ngomong ini, demi Allah, aku benci dengan yang hak, aku cinta dengan fitnah, dan aku punya sesuatu yang Allah tidak punya. Apa kata Ali? Ojo gopo, itu wis bener, bener itu. Jadi lo kok bisa bener? Tak jelaskan. Apa kata Muawiyah? Aku benci dengan yang hak. Al mautu haqqun, wan naru haqqun. Halo? Mati itu hak, pasti terjadi. Neraka, aku benci. Siksaku berat, aku benci. Iku gak salah Umar. Oh ngono ya. Terus ngomong apa mana? Aku cinta dengan fitnah. Bojo ayu fitnah, jabatan fitnah, soge fitnah. Nggih? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Gini apa nggih? Anakun bisa wal khairi fitnah. Sapa sing gak seneng bojo ayu, sapa sing gak seneng mewah, sapa sing gak seneng pangkat jabatan, kabeh seneng dadi bupati. Halo? Masih yo seneng. Iku fitnah. Kata ngono ta iya. Wis bener iku omongane. Terus sing siji apa? Aku punya sesuatu yang Allah tidak punya. Wis bener. Wis bener. Kok iso bener? Allah nggak punya anak, dia duwe anak. Halo? Halo? Maaf, bojo, Allah nggak butuh bojo. Bener apa betul? Inilah kecerdasan Sayyidina Ali. Nek dolok menteleng sampean Pak, sampean kelompok wong cerdas kabeh Pak. Mana aku izin mani serama nang sampean sajane yo gemeter asline ya. Halo? Nah, pun kembali pada persoalan. Sejak lahir butuh orang lain, ayo api posriro, rungganggu, saling memaafkan, ada kebencian, saling menolong. Ya, itu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kasih beberapa contoh lain betapa pentingnya kita peduli sesama. Bulan Ramadan kemarin kita peduli sesama. Ada seorang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kebetulan punya toko besar. Suatu saat ngerewangi pembantu nih. Abu Hanifah ngeladeni Pak, antri Pak,
Masya begitu dilatih separuh. Jadi Imam Abu Hanifah, bapak-bapak, ibu-ibu ngapunten nggih, toko kula tutup. Lho ya napa Pak kok ditutup? Kula dereng dilajeni kok ditutup. Sepurane nggih. Sampe delok niku toko pojokne lho. Tahun gak usah noleh rono, Pak. Iki ngono, Pak. Lah noleh nang aku wae. Bu, Bapak, iku lho toko sepi ketno sepi. Sakno. Yang saya jual di sini sama di kualitasnya sama, harganya sakno Pak tukono Pak. Yang ngingoni bojo Pak, sakno Pak, aku wis tak tutup ae, sampean tuku nang kono. Aku takok, wong dodolan model ngene saiki. Atine bening mau gak iso, Pak. Ngene wong halal kok. Aku mosok ndukun-ndukun yo gak, ndukun ya sudahlah. Lah Imam Abuna peduli ya Allah cek sakno lek dulur kaya kepengen payu. Kula niki nek maghrib niku udan niku kadang para-para nangis. Sakno wong sing awal dodok buka masih cakut bulan udres ya. Terus enten Pak, family kula bengi udan sampai jam 1 aku esuk man Imam Abu Hanifah itu sampai di sana walaupun sah andai kata dilani semua tapi gak teko melihat saudaranya lah ini adalah buah roh Allahumma amin. Jangan manusia Pak, kita dengan binatang kelas jerikannya bini nyembelih latine sing landhep odo etet mati-mati gak oleh Pak, nggak boleh. Sayangi mereka, binatang dilindungi, makanya Islam rahmatan lil alamin. Ada Pak itu kitab Usfuria itu cerita-cerita pendek, kitabnya tipis kan. Ini ada kisah yang menarik, 2 cerita Pak. Cerita yang pertama gini, suatu hari Umar bin Khattab waktu itu jadi Perdana Menteri nyun sewu mlebu merkes manuk emprit saya manuk peking mungkin kau tuh kanggo manuk Pak wis tak pura-pura ya diperkes Pak ditanya Umar, nah iku apa? Burung. Nah, ya tak kei duit. Oh iya ngerti nek arek jeneng iki tak kei duit burungnya tak kei ya iya diculno ambek Umar karena enggak iku solusi yang terbaik. Aja dus ten rokok kon. Ayo culok. Ya apa jeneng arek cilik apa jono dhuwit lah iku solusi. Jadi gak berkes dikai dhuwit dilepaskan. Alat Usfuria. Ini penelitian orang ulama pun belum teliti. Allah membuat yang kecil berkeliaran di atas angkasa. Allah juga membuat ikan paus yang besar di daratan. Ikan paus itu kalau makan sakit itu dimblok. Nyun semergo untune arang-arang. Tenggane laut tusuk gigi. Sehingga ikan paus merasa kemeng sakit. Mergo ngrasakno duri-duri dan daging mriki selanjutnya keindahan Allah. Burung-burung hijau Mas paus ini ditutuli Pak banyak umpamanya mosok tul ya sak tul rungono ae lah tul. Itu habis mingkem Pak, ikan nyaman masuk ke dasar lautan. Burung yang kecil merasa kenyang terbang lagi. Ini nyun sewu ya, saling membutuhkan, kerjasama yang baik. Binatang ada di laut bisa kerjasama yang binatang beda alam. Gak iso kerjasama tonggo gak iso kok cik nemene lah ngono sih Pak ya. Halo teman teleng lah Pak.
35. Dilanjut ke. Jadi kawitane urip sejak lahir kita lain, maka suasana yang baik, pemaaf, dendam, saling membantu, saling. Tadi nyun sewu, saya bangga Pak, bangga mulai dari Singkiro, gak ono ngejerip blas. Padahal kalau biyen kelas 6 saya itu bicara langsung ngotak Pak ini, ngotak ini latihan Pak, malah organisasi saya. Setiap kemas, ayo pidato temanya ini tahu ke guru Pak. Ngejer, ini tak delok cilik, gak ngejer. Alhamdulillah. Apalagi yang pengusaha muda tadi, yo bakso sembarang. Luar biasa Pak. Kok wauten gane Pak Imam Mustaqim. Pak iku ono teror. Mboten Pak, nggih ada kegiatan dulu. Ngono nyero teror bareng luar biasa. Nggih, luar biasa. Halo. Bon, balik ke masalah. Ayo sadar berbuat baik sama komunitas manusia. Yang kedua, tujuannya urip. Wa ma khalaq jinna wal insa illa liya'budu. Tujuannya urip namanya ibadah. Oke? Ibadah itu ada ibadah matu ya salat, poso, haji. Oke. Ini ibadah wirmato nggih kita niki Pak. Orang ceramahe kayak mimbar kadang pakai mimbar. Pendengar nggih ngoten ana sing sembojo. Ana tarungan, ana sing nggawa catetan, ana sing nyatet lewat HP. Terserahlah. Ini pengajian pengajian gak dituntut sampean untuk membaca dan menghafal. Sing penting kuping krungu. Dan detik ini nyun sewu, malaikat sedang melaporkan kepada Allah, ya Allah, di musola rohani Allah, detik ini ada hambamu ya Allah yang bersilaturahim, saling memaafkan dan mengkaji tentang ya Allah, rahmati mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Itu ada hadisnya Pak. Nek sing njaluk malaikat kira-kira dijabahi apa mboten? Baik. Makanya sama nyun sewu, jangan selalu kecuali memang kepepet, tidak ada yang bisa apa betul, nggak apa-apa. Enjoy ini saja kita datang. Bon, ini bagian dari ibadah. Bebas Pak. Tapi kalau ibadah mahdoh, sholat, itu nggih, ayo semanut ae. Lu kamaro itu muni. Kadang enten Pak, waktu gawe-gawe. Memang sholat kan dikon ihsan. Ihsan itu kan apa namanya? Antallah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yara. Ibadah koyo melihat Allah. Nek merasa ya kita lihat ngono sang desa Mojokerto Pak. Salat tuh Allah. Sampai kaget Pak. Wah. Aku Mas. Yo ojo ket-ket ngono kok ora. Enten sing sembrono memang enten, Pak. Apa maneh trawen. Saya. Enten apa mboten? Ada yang lu di salate gak sah. Gak ngerti ilmu fikih, ngapun pas tahiyat pundake gatel. Ini cara ilmu fikih. Nah, tahiyat ini mriki gatel. Ini kan Pak ngeten. Kan sudah. Ya gini aja. Jangan begini. Dari tiga batal sholatnya. Nah, gini aja. Mas Openg suwi tak jaran. Apa kok jaran mbok hitungane ngono? Begini, niki kuatir sholatnya gak sah, gak tau ngaji nang pondok, begitu gatel diganti. Wis diganti. Lah kok diganti ku? Wis ini saking gak kuatir. Ya Allah. Mana perlu ngaji agama nang pondok lah ngono cek paham. Kira mungkin cek paham.
Pun nggih. Ayo, selama Ramadan kita sudah maksimal. Setiap malam kita tahajud. Tiap malam akan nyun sewu mereka. Naudzubillah min dzalik. Dalam surat An-Nahl ayat Takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah perempuan yang memintal benang dengan bagus kemudian diurai-urai maneh. Iku ceritane biyen sending mating rambutnya tinggal jret terus apik diurai-urai maneh. Maneh jret diurai-urai maneh. Mestine kuncer sudah. Kita puasa kemarin luar biasa. Tiap malam kita ke masjid. Cinta masjid, cinta Al-Quran, seneng sedekah, teruskan, ojo mandek. Nek mandek kaya wong wedok sing dalek. Kita ini butuh semangat beribadah, sing khusyuk, nggih. Sewu orang ahli ibadah. Nggih. Ireng, elek, endek, rambutnya berintik. Apa guyu? Ya. Aku nih misal patahin dalam bojo Pak, aku dia anak ireng, elek, yo polo ndelek, ngono ku yo rada wangel. Ayu gak apa-apa. Halo. Kula apa blakrak. Ada seorang budak, elek, endek, ireng, rambutnya berintik, liwat. Ana Kanjeng Nabi. Pas Nabi jagongan. Namanya Sa'ad bin Mu'ad al-Absari. Teko, Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Tangan Sa'ad bin Mu'ad al-Absari sing elek niki wau dicium sama Rasulullah. Dicium. Sahabat lu. Iku tuku toko sapa model wong ngono tang. Kanjeng akhirnya ngomong sekali dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat oh ibu ya. Kata Sa'ad bin Al-Absari cekap nggih kula badhe mantuk. Monggo. Tafadhol. Ma'assalam. Sahabat-sahabat takok, Kanjeng Nabi niku sinten? Jenengan kok menghormati sampai tangannya kok cium, siapa itu? Kata Rasulullah, dia itu Sa'ad bin Mu'ad al-Absari. Dia itu semangat ibadahnya, semangat kerja luar biasa, semangat kerja dan semangat ibadah. Ketoke gak ngawai lah, tangan diambung mbek Kanjeng Nabi. Apa artinya? Selama Ramadan kita punya semangat ibadah. Poyo ada nyun sewu Bang, nilai ibadah kita. Setiap membaca kalimat-kalimat dimaknani, dihayati. Contoh nek wiritan, ilahi ranta maulana subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Tiba, ojo angger muni, nonton langgar ya Allah, delewer mek ngata, ilahi palana, Allah salah, alhamdulillah. Bar. Enten apa mboten? Enten wong gak tekon. Lah nek wiritan model ngoten efek, Pak. Ngerti gak ngefek ta sampean? Supaya ada sentuhan bahwa kita itu butuh ibadah seperti Rasulullah. Rasulullah itu paling seneng bagi dia sholat. Nuku indah sekali. Nikmati ibadah. Sholat itu kebutuhan, bukan beban. Nikmati. Ojo kupuan. Kupok. Wow, alhamdulillah. Ojo kupuan. Kita nikmati. Pada selama Ramadan mari kita apa? Istiqomahkan. Yang terakhir P apa P nggih? KTP. K kawitane urip,
T tujuan, P pungkasane urip. Apa pungkasane urip? Mati. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti mati. Nyun sewu, tak delok mulai kono nggih. Insyaallah terpilih 70 tahun kas. Insyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo? Kira mungkin? Hari ini kula umur 57 tahun. Nek diparingi tambahan 50 umur kula tahun. Nek 107 tahun gagah dan sehat seperti saudara-saudara. Enak, Pak. Lah nek 107 seketan kan betul. Undang ngomong pelu kabeh. Kira mungkin? Apa artinya mau tidak mau terpaksa untuk kita ini mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair. Allah menguji, diuji enak, diuji gak enak. Apa? Fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepadaku pasti balik. Balik Pak, ojo khawatir. Mas sampeyan ganteng. Halo. Bu. Bojo sampean sama mencinta ojo nemen-nemen, cek gak stres. Halo. Mate tanganane. Mate sira cek kasare. Mati. Ojo sampai ketika suami pasangan kita mati kemudian nyusul protes, ya Allah, bojo kula niku sing ganteng sing enom lan apa kok pejat Gusti. Bojo kula sing lan pejat ya Allah, mbok sing tuwek wakna niku sing sesek niku ya Allah. Bojo sing enom Gusti. Kula mboten rela ya Allah. Urung iki namanya niyahan, ndak boleh. Ndak boleh. Nek ana bojone mati nangis itu wajar, tapi nek berontak niyahan boleh. Nek ana wong ditinggal bojone mati kok gak sedih blas, gak nangis blas, iku berarti duwe cadangan. Jelas. Tati tenono. Nek ana wong lanang bojone mati kok gak nangis blas, jelas duwe simpenan, jelas. Pengumuman Bu, kita ana wong ditinggal bojone, halo, mati gak nangis, berarti duwe cadangan. Ingat, cadangan sekarang tuh banyak Bu. Di Mojokerto Kabupaten tiap bulan orang cerai itu sampai 250 per bulan. Di Surabaya orang cerai per bulan 500 sampai 125. Di Jember per bulan orang cerai 500. Di Banyuwangi orang cerai 500. Di Jombang, sopo sih gak kenal Jombang, bulan Februari tahun 2010 403. Padahal Jombang kota kiai. Sopo sih gak kenal Jombang? Gus Dur Jombang, Profesor Dr. Nofas Majid Jombang, MH Ainun Najib Jombang, Ponari Jombang, Rian Jombang. Sopo sih gak kenal? Jadi di Mojokerto itu penulan ono protolan rondo 250, judo 250. Iku cadangan tok utakan di sana. Balik tenang, kita pasti mati. Ayo punya persiapan. Oleh karena itu, ayo berusaha supaya husnul khotimah. Ya husnul khotimah, ingat niki nek dalil secara tekstual boten enten Pak. Cuma yang saya amati, pokoknya sama ojo jahat karo uwong, ojo ragu mendolim, insya Allah mati ini. Tapi jahat karo uwong, saya dalam tanda kutip, naudzubillah min dzalik. Di Surabaya ada orang Arab dalam keadaan koma. Begini Pak. Ojo ada ngomong persis. Ditakoki Bapak, ngoten ngebrok tenggone kamar 6 tahun setengah. Susah istrinya. Berapa lama? 6. Akhirnya diteliti, kalau ceramah di Mojokerto, ono wong wedok Arab. Ustaz, sama kok tahu dari mana? Dari adik. Bener Ustaz, itu keluargaku. Masya Allah. Itu biar suka jahat mbak. Halo? Hati-hati bagi jangan jadi pejabat ke ojo karepe dhewe, ojo keras kepala.
ayo dilayani masan sing enak, sampun ditonggo yo sing apik. Ojo sampai kita mendolimi siapapun. Mereka itu punya hak untuk hidup, jangan mendolimi. Biasanya nyun sewu. Wong sing marano wani jahat wis rakus urusan donya. Kena nggih? Ana dulur pisah ya gara-gara donya. Kena nggih? Mane kula tak cerita, Pak. Tak tambah 10 menit kira gak apa-apa ya. Niki mengakhiri daripada kehidupan kita. Muga-muga kita pas sholat mati, alhamdulillah. Pas maca Quran mati, alhamdulillah. Pas zikir berdoa mati, alhamdulillah. Mari ngaploki bojo mati, inna naudzubillah. Ada kisah, Pak. Pokoknya menungso menjadi rusak, menjadi teko. Kalau pada menungsoi niku nek wis punya sifat rakus karo donya, jabatan, duwe, investasi. Niku mereka nyapi penyakit umatku zaman akhir, hubbud dunya wa qariyatul maut, rakus pangkat, jabatan, bakar dan takut resiko. Takut resiko. Ini ngomong ini, Pak, dipecat aku agak, aku menengai, Pak. Daripada nyengke posisiku. Ngene mengke. Iku qariyatul maut, tak resiko. Nah, ada kisah menarik, saya tunjukkan, tolong rungokno sing terakhir. Bu, sebelum saya bercerita, tetaplah bersama kami setelah yang satu. Pun, cerita ini untuk menutup ceramah saya. Dulu ketika ada kisah, Nabi Isa itu suatu hari berjalan dengan satu orang Yahudi. Nabi Isa bawa tali, bawa arit, bawa roti, dan lain-lain. Dia bawa roti 3. Dalam perjalanan ketemu masjid. Lalu kata Nabi Isa, dulur Yahudi, sama nak gomel kapodo be aku tak sholat sih ya. Iki tolong barangku tunggu ono nang kene. Iya. Nabi Isa sholat. Ketika sholat itu Nabi Isa dibuka karo Yahudi ini. Seleret, lho kon roti ini. Padahal mek wong loro roti telu. Dijokok disai, Pak. Lho kok cek kok beri ngono roti ya. Disai, Pak. Bon. Nabi Isa selesai. Ayo melaku. Di tengah perjalanan, waduh, dulur, iki wis aku rada lesu, yang ngelak saya. Mandek sih, aku nggak roti kok. Ya, mandek nang sorwit. Mangan roti, dibuka. Loh, rotiku kok, aku nggak telu kok karek. Yo, mari ngono. Ciri sing Yahudi. Ojo nuduh aku lho ya, ojo nuduh aku. Dalam hati men, sapa maneh kok ana wong liya. Gak nuduh. Cuma aku yakin gowo telu kok karek mek loro. Kok dipangane entes. Karena lagi. Mari ngoten nyun sewu. Memang Nabi Isa kan punya mukjizat ya. Lesu maneh, Pak. Lesu. Akhirnya aduh lesu ya. Saya enggak binatang ya. Ndolek sak ono dipangkal. Iku ono rusa, dikejar. Tahu rusa, Pak nggih? Nah, kayak dikejar cekap. Maro dibeleh dicukuk sampile situk, Pak. Dipang mangan wong loro. Lalu dia bisa ngomong, saudaraku, insya Allah aku binatang sing mati tak uripno maneh iso. Mustahil. Wis ta, gak percaya. Urip. Dan nyun mergo sikile wis pincang karena mek telu. Tapi urip. Apa kata Isa? Hebat luar biasa. Bukan Allah. Ini adalah Allah. Bukan aku yang, tapi Allah. Pun, mari ngoten wis. Ayo. Mlaku maneh. Pijak kecili. Mari Nabi Isa iki omong-omongan karo wong Yahudi ini, wong pijak rupanya kenal dengan suara. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam lho. Sampean pijak ya. Kok ro nek aku Nabi Isa? Nggih, kula sering krungu swara jenengan. Iki pas Nabi Isa nggih. Nabi Isa tolong untuk panjenengan. Kula pijak sejak lahir Nabi Isa. Tolong sampean supaya bisa melihat. Apa kata
Disaksikan ya, dia buta kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Lap, melek Pak langsung. Coba namanya ono ngono Pak, ya laris Pak, makin laris ya. Pun Nabi Isa dikatakan gini oleh Yahudi, Isa hebat kamu Isa. Tidak, Allah yang hebat, bukan. Pun mari. Suatu saat capek Pak, lelah. Wes ayo ndoleng kon aku pegelam. Apa yo nang ora-ora Pak? Kodok gundukan. Akhirnya akhirnya masuk, ternyata itu gua. Ada gua. Ayo masuk. Dia ternyata ada 3 emas batangan, Pak. Yombo, 3 emas batangan. Isa, ini kan emas batangan. Ini luar biasa, iya. Gimana kalau diambil? Gak apa-apa. Ini vlog Nabi Isa. Diambil aja. Ambil. Yes. Diambil oleh Nabi Isa. Gini Yahudi, saudaraku. Kita ini kan wong loro tok. Wong loro tok. Terus perjalanan kan mas batangan telu. Siji ya. Siji kae sampean. Sing siji apik tak kena wong sing njukuk rotiku. Halo. Tak ulangi Pak Cek Krungu. Mergo tani telu, siji gawe aku, siji gawe sampean, tak kekno nang wong sing njukuk rotiku. Bisa jujur ya, sing njukuk rotine aku asline. Tadi ketokno keajaiban, nggak menyentuh hatinya karena tidak ada keuntungan blas, nggak menyentuh. Paham nggih? Begitu disuduhno ana donya mas iki langsung ngaku, Pak, ngaku. Subhanallah. Ya Allah. Pun akhirnya Nabi Isa ngomong, wes ngene. Saudaraku Yahudi, aku wis pegel, aku tugasku wis mari. Aku dari tugas Gusti Allah wis mari. Aku tak boleh sampean harus bisa sampai aku. Ngono ta ya wis. Denger Pak, nyekel mas batang teguh mikir. Ya, gimana ini kalau aku wis mulai kijenan Pak si Yahudi. Loh tiba-tiba ono wong telu Pak bajingan tengi. Ono tengi ya Pak. Telu niki kenom bajingan korak wis terkenal wong telu. Dari mari merampok kecapean masuk di gua. Begitu masuk di gua, lu ono wong ijen. Go emas, apa itu? Emas. Langsung jarene sini. Mono. Ini tok ya Pak. Pateni Pak Yahudi mau pateni. Halo? Matilah si Yahudi. Akhirnya wes iki karena kita ada 3 emas, kita 3, kita sudah bersaudara. Bagi si Jedan. Oke, bagi. Wes, saiki ngene rek awak dhewe lesu. Siji ndelok sego nang warung, ono iki. Sing loro ngenteni. Nah, ini punya rencana jahat. Begitu sepakat dalam gua 3, satu-satu edan. Begitu beli nasi di warung, dia akan pulang karena perjalanannya jauh ke gua lagi. Dia mikir ada niat jahat. Iki supaya emas tiba aku kabeh. Sego iki tak racun loro. 2 bungkus diracun. Sing siji gawe awake. Yang di dalam gua ada 2 orang tadi juga niat jahat. Ada kan oleh siji edan. Apa carane supaya sing tuku sego gak oleh itu loro. Dadi oleh siji setengah. Oke. Pun Mak. Begitu sing niki koyo apa cermat wis watu lah wis. Begitu tundurku dihantam batu besar Pak. Keleng sehingga sampai mati. 2 orang penjahat ini tertawa-tawa. Akhirnya kata tertawa bebas kan dintekno kabeh segoe matek pisan Pak. Apa hikmah yang dapat kita ambil? Mohon maaf. Kita lihat orang Yahudi nyolong gak ngaku-ngaku padahal sudah ada Allah bisa gak ngaku gengsi, tapi begitu ono donya iming donya dia tertarik Isa asmi sing cukup aku gara-gara kepengen emas iki dia tidak punya rasa malu. Hikmah penjahat itu seperti dolor Pak, dolor penjahat semua sejak muda sampai rada tuwek lo oleh mas telugik kepengen lagi sehingga rela membunuh temannya, tapi Allah nggak rela akhirnya mati.
Kau oleh kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah Pak, wong nek keseng donya wis ngene iku. Mane jere Kak Sayyidina Ali, ad-dunya kadilli. Dunya koyo ayang-ayang, sambil kejar terus ndak akan pernah selesai. Bapak inten kelelekan susur, cekap semanten anggen kula matur, iwak sepat dicokot kula. Pangapura. Sak jam nggih. Alhamdulillah mau jam 9 sak ceramah. Kula gak cocok. Ya kula nyuwun aku pangapunten nggih. Nggih, muga-muga ngaji siang menika bebarengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa dibuat kita semua yang dalam hidup, sisa-sisa hidup kita selalu mendapatkan dari Allah. Amin. Bapak Ibu, sebelumnya sejenak kita Hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang ikut ngaji pagi hari ini, yang ikut halal bihalal di pagi hari ini, semuanya dijadikan oleh Allah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Rizkinya barokah, putra putrinya barokah, kelak masuk surga. Nanti kalau wafat dalam husnul khotimah. Nanti kalau pulang semoga mendapatkan keselamatan. Amin Allah. Monggo diaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hasbiyallahu 'indad dunya, hasbiyallahu 'indal akhirah, hasbiyallahu 'indal maut, hasbiyallahu 'indal kubur, hasbiyallahu 'indal hisab, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut.
maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh rangkaian acara apa yang kita harapkan bersama seluruh warga Muhammadiyah bisa sekecamatan Mayang, insya Allah selalu dapat berkah dari Allah. Dan sebelum kita akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada bakso sapi dan UMKM yang lain, minuman yang segar-segar ini. Ternyata usahanya toko saya sendiri. Terima kasih semuanya yang telah mendukung, dan sebagai ungkapan kebahagiaan kita warga, kami mengundang seluruh jajaran pimpinan cabang untuk berdiri di samping saya. Jadi seluruh jajaran dan ustaz pimpinan cabang Muhammadiyah, Bapak Ibu hadirin senyampang masih di bulan kiranya tidaklah elok kalau kita tidak saling maaf di semuanya berusaha kalian untuk bahagia seduluran kita semua akan mendapatkan rela dari Allah Ta'ala. Itu sebagai pembawa apabila dalam bertutur kata mengantarkan acara di kesempatan hari ini ada yang sebesar. Kami persilakan Bapak dan saudara sekalian di sini. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa infak telah terkumpul 7.500 rupiah. 2.000 rupiah. Kaji 2 bulanan di desa. Kami 2 bulan lagi. Terima kasih sekali lagi.